Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Pixel 3 ini merupakan HP incaran saya sejak lama. Sebelumnya saya memang menginginkan Pixel 2 atau Pixel 2 XL, tetapi setelah mencari tahu informasi di sana sini, ternyata performanya juga nggak lebih baik daripada XZ2, dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli Pixel 3 ini. Alasannya kenapa? Ya, jadi begini ceritanya. Saya sudah menggunakan Xperia XZ2 ini cukup lama dan udah dua kali maksudnya saya udah pernah dua kali beli HP Xperia XZ2 yang warna pink dan juga warna hitam. Dan yang warna hitam ini yang saya gunakan untuk merekam video saat ini, dan saya saat ini menggunakan Pixel 3 ini. Alasannya adalah saya ingin mencoba experience baru untuk mendapatkan update Android sampai Android 12. Jadi ini masih dapat satu update software mayor ya, yang besar, atau update OS ke Android 12. Nah, ini udah dijamin dari sama Google-nya. Dan yang paling penting adalah dari Gcam-nya ya, dari kameranya. Ya, saya ngincar ini sebenarnya untuk menikmati Gcam yang benar-benar kamera bawaan. Jadi bukan Gcam yang mod atau saya download di website lalu saya install di HP. Seperti saat saya menggunakan HP Asus ZenFone Max Pro M1, di mana kestabilan sistemnya itu sangat-sangat kurang menyenangkan ya experience-nya. Nah, kalau di Gcam bawaan ini itu nggak ada proses loading atau menyimpan itu yang terasa sangat lama, yaitu nggak ada. Jadi benar-benar terasa nikmat ketika menggunakan Gcam di Pixel 3 ini. Oke, spesifikasinya HP ini menggunakan chipset Snapdragon 845. Jadi ini untuk speknya ini sama persis ya, sama persis dengan Xperia XZ2 kelasnya untuk chipset dan juga untuk GPU-nya. Jadi dia menggunakan GPU Adreno 630 ya, sama. Dan juga untuk fabrikasinya itu 10 nanometer, Snapdragon 845 ini juga sama, UFS 2.1 juga sama. Udah punya NFC dan juga Full HD, tetapi ini layarnya lebih kecil, dia 5,5 inch, dan panelnya ini lebih bagus yang Pixel 3 ya. Pakai POLED HDR juga udah mendukung, sehingga ini bisa mengaktifkan fitur Always On Display yang hemat baterai. Nah, kalau di Xperia XZ2 itu Always On Display-nya ada, atau semacam fitur ambient display, tetapi itu nggak hemat baterai karena warna hitamnya itu memakan daya yang cukup besar ya. Tetapi sebenarnya nggak terasa boros juga kalau diaktifin di Xperia XZ2. Lalu untuk varian yang didapatkan ini, kalau saya dapat informasi dari beberapa teman ya atau grup, ini merupakan varian Jepang. Jadi untuk varian globalnya ini harganya masih mahal ya, masih 3.500.000. Dan biasanya untuk varian global itu full set. Jadi kalian dapat dusbox-nya, dapat charger ori, dapat dongle untuk ini Type C ke jack audio, dan juga dapat headset yang langsung Type C. Karena ini nggak ada jack audionya ya. Nah, kalau kalian beli yang Japan atau ex Jepang, tapi ini bukan AU, Docomo atau SoftBank, saya kurang tahu untuk informasi lengkapnya ya. Kalian yang tahu silahkan komen di bawah. Ini harganya cukup murah, saya beli di angka 2650 atau 2.650.000. Dan yang saya dapatkan hanyalah HP saja batangan, tidak ada charger sama sekali. Ya, ini udah saya tahu ya resikonya. Kalau beli HP murah ya pasti ada yang dikorbankan. Nah, apa yang saya dapatkan secara fisik, ini HP emang mulus banget. Saya bisa katakan mulus banget. Di penjualnya itu bilang kalau ini sekitar 98% kemulusannya. Nah, untuk layarnya juga masih oke, udah dilapisi dengan hydrogel. Tapi saya sebenarnya agak kurang nyaman dengan hydrogel karena beberapa kali untuk swipe kayak gini kayak kurang lancar. Nggak tahu, mungkin ke depan akan saya ganti dengan tempered glass biasa yang kaca gitu ya. Nah, untuk skor Antutu yang bisa didapatkan ini lebih rendah daripada skor Antutu yang untuk Xperia XZ2 ya. Tapi nggak tahu karena di sini pengukurannya menggunakan versi 7 ya. Kemarin saya menggunakan versi 9, itu tembus sampai 380 ribuan untuk XZ2. Nah, mungkin kalau ini pakai versi 9 nggak beda jauh ya. Ya, dapatlah harusnya 350.000 itu harusnya dapat untuk skor Antutunya. Ini NFC-nya ada, bisa jalan, terus kameranya juga oke. Saya udah coba, ini hasil yang saya tadi coba jepret.
cukup menyenangkan. Nah, ini untuk foto makanan ya. Jadi saya coba-coba untuk foto makanan dan hasilnya itu sangat menakjubkan. Ini hasil aslinya, lalu saya proses sedikit, edit di Google Foto, dan ini mendapatkan gambar yang kayak gini. Mantap. Hasil aslinya itu cukup flat memang, karena auto white balance-nya itu dia tidak over. Jadi karena cahaya di tempat makan ini cahayanya agak kekuningan, tetapi auto white balance-nya tidak memproduksi warna yang sampai kekuningan sehingga agak sedikit pucat. Nah, kita bisa edit sesuka kita menjadi seperti ini biar lebih menarik. Nah, ini untuk foto potretnya. Jadi foto potret di sini tuh bisa kalian gunakan tidak hanya untuk objek manusia, jadi untuk makanan atau terus tumbuhan itu bisa. Dan hasilnya cukup rapi sih menurut saya untuk kondisi malam hari loh ya. Ini aslinya kayak gini. Nah, ini setelah saya poles sedikit di Google Foto. It's okay, ini juga mantap. Nah, ini untuk hasil videonya menurut saya keren banget sih. Jadi yang enak di Google Pixel dan juga Xperia atau Sony Xperia XZ2 ini adalah fokusnya itu nggak lari-lari ya. Jadi fokusnya itu bisa smooth. Misalnya kalian gerak dari foreground ke background itu kalian pindah nggak yang derdet-derdet gitu ya. Beberapa HP low end atau HP entry level atau HP menengah itu kadang masih menggunakan fokus yang seperti itu. Dia mencari fokusnya agak ini ya, keteteran. Nah, kalau ini menurut saya oke banget sih. Untuk dynamic range-nya menurut saya oke. Jadi untuk beberapa kondisi ini bagus banget hasil fotonya. Memang kalau diadu dengan HP-HP keluaran sekarang, saya rasa sih hasilnya 11-12 lah ya. Ini agak satu tingkat di bawahnya menurut saya ya, karena HP-HP sekarang kan tetap processing software dan hardware-nya itu jauh lebih canggih, apalagi yang kelas menengah ke atas itu udah jauh lebih baik. Tapi ini mampu untuk diadu, itu aja. Lalu bagaimana dengan fitur lainnya? Oke, saya mau memperlihatkan untuk OS-nya. Ini sudah berada di Android 11. Nah, ya. Ini Android 11 dengan update keamanan Android-nya itu 5 April 2021. Ini berarti sangat up to date. Terus untuk sampai saat ini sih belum ada update lagi. Kemungkinan besar untuk update Android 12 itu nunggu stabilnya. Sekarang sudah bisa kalau mau nyoba yang previewnya ya. Tapi biasalah kalau preview pasti banyak bug. Nah, saya nunggu aja update Android 12-nya yang official, yang resmi dan juga stabil. Berikutnya adalah sinyal. Nah, ini tadi banyak yang tanya juga untuk masalah sinyal apakah aman. Memang Google Pixel baik yang versi manapun itu tidak ada yang resmi di Indonesia karena memang tidak masuk secara melalui TKDN gitu ya. Nah, untuk sinyal di sini saya menggunakan kartu Telkomsel. Jadi sinyalnya itu full, barunya full LTE ya. Ini saya matiin WiFi-nya dulu. Nah, itu LTE lancar. Saya beli paketan itu juga bisa berjalan dengan baik. Saya udah tes dengan dua operator, yaitu Telkomsel dan Indosat. Dua-duanya berjalan dengan baik untuk sementara ya, untuk sementara ini. Karena saya pakai HP ini belum 24 jam, tetapi saya ingin menyampaikan impresinya. Ya, saya cukup terkesima sih dengan HP ini. HP ini tuh tipis, ringan. Setelah saya menggunakan XZ2 yang gede ya, yang gede terus bobotnya juga lumayan. Ya, ini rasanya simple banget. Nah, bagaimana dengan baterai? Untuk saat ini saya udah ngecas 2 kali ya, tapi memang karena tadi itu saya ngecas 2 kali. Kenapa? Karena saya download banyak banget aplikasi yang harus saya gunakan di sini untuk aplikasi kerja dan lain-lain. Terus saya download resource game Mobile Legends. Nah, jadi hampir saya panjer itu atau saya standby kan cukup lama untuk download semua resource biar bisa dimainin dengan lancar. Nah, ini yang menarik. Kita lihat untuk performa gamenya ya. Jadi untuk game Mobile Legends ini saya iseng-iseng cek di grafiknya. Awalnya ini dia berada di steady medium. Nah, kayak gini. Kalau Xperia XZ2 itu sudah steady high dari awal. Nah, kemungkinan besar sih nggak tahu ya kenapa ini hanya di medium. Meskipun ketika saya main di high itu performanya juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Sinyalnya stabil, terus grafiknya juga lancar. Saya nggak tahu mencapai berapa FPS-nya, tapi sama sekali nggak nge-lag sih.
karena ini game termasuk game ringan. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya kalian untuk main game PUBG dan lain-lain ya performanya masih oke-oke aja, tapi bukan yang terbaik tentu saja, karena ini HP yang ya cukup lama ya, tahun 2018 2019. Tentu akan lebih baik kalau kalian menggunakan HP yang mungkin lebih baru untuk hardware dan softwarenya. Nah, setelah saya main tadi beberapa puluh menit ya, hampir setengah jam untuk rank dan brawl. Nah, ini lancar-lancar aja, tapi memang untuk gameplaynya itu ya biasa aja ya. Saya agak gimana dengan layar yang pakai hydrogel ini. Tadi beberapa kali agak macet gitu. Katanya sih pakai hydrogel lebih licin, tapi ternyata enggak ya. Agak keset-keset gimana, malah susah untuk playingnya gitu, enggak nikmat gitu lah. Nanti saya coba pakai tempered glass aja. Oke ya teman-teman, ini impresinya. Tadi banyak yang nanya juga kenapa alasannya ganti ini ya. Tadi alasannya udah saya sampaikan. Saya pengen tahu kameranya itu benar-benar seperti yang diceritakan orang-orang atau enggak sih. Nah, nanti ke depan akan saya update untuk beberapa hasil foto, terus apakah ada kendala atau enggak. Mungkin itu aja untuk hasil rekam videonya, itu juga oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.